إن ربي قريب مجيب. Baik, siang hari ini saya diminta tema untuk berbicara soal fadilah surah Yasin. Yang kalau di kampung-kampung tuh kalau syukuran rumah bacanya surah Yasin, ya. Mau syukuran pergi haji bacanya surah Yasin, ada kematian bacanya surah Yasin. Terus apalagi ya, mau bangun rumah, meresmikan perusahaan surah Yasin, mau kawin lagi surah Yasin enggak? Jangan nengok sampingnya tuh ya. Ya, sampai semuanya orang cari fadilah, kenapa surah Yasin dibaca? Ini untuk mematahkan simpang siur dan liarnya kata-kata bid'ah yang sering diarahkan bagi orang-orang yang baca Yasin. Kalau bid'ah itu satu perkara yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau orang baca Yasin itu salah besar. Justru yang membid'ahkan jadi bid'ah dia. Karena dasar kenapa dibacakan surah Yasin, dasarnya dari fadilah surah Yasin. Makanya kenapa kita pilih surah Yasin, ada hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'kil ibn Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ma'kil ibni Yasir. Jadi riwayat hadis ini berasal dari orang namanya Ma'kil ibni Yasir. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Al-Baqaratu sinamul Qur'ani wa dzirwatuhu. Kata Nabi, Al-Baqarah, kenapa kalau kita tahlilan baca alif lam mim meskipun sampai wa ulaika humul muflihun sampai buntutnya lillahi ma fis samawati sampai fangsurna alal, dan itu Fatihatul Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu namanya Fatihatul Baqarah, pembuka Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul, disambung dengan Khatimatul Baqarah, penutup Al-Baqarah mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Yang apa ikutin? Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Itu Al-Baqarah, kata Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Quran. Al-Baqarah itu sinam. Bapak tahu kalau ontak itu kan ada bagian ini ya, punuknya orang bilang. Nah, Al-Baqarah itu sinamul, punuknya Al-Quran. Dari bagian tubuh ontak yang rata tuh paling munjungnya sinam. Maka kenapa Al-Baqarah dibaca? Karena dia punuknya Al-Quran, sinam.
wa dzirwatuhu dan paling puncaknya Al-Baqarah tuh. Makanya kan nomor 2 setelah Al-Fatihah. Ma'a kulli ayatin minha, bersama tiap-tiap ayat dari Al-Baqarah tuh sama nuna malakan 80 malaikat. Jadi tiap-tiap ayat dari surah Al-Baqarah tuh diiringi 80 malaikat tuh. Makanya kita pilih Al-Baqarah karena Nabi ma'a kulli ayatin minha, bersama tiap-tiap ayat dari surah Al-Baqarah tuh diiringi 80 malaikat. Dan ini tidak terjadi pada ayat-ayat yang lain karena ini sabda Nabi katakan ma'a kulli ayatin minha, beserta tiap-tiap ayat dari surah Al-Baqarah. Jumlahnya berapa? 283 ya. Iya, jumlahnya paling banyak ayat Al-Baqarah itu. Maka tiap-tiap dari ayat Al-Baqarah itu diiringi 80 malaikat Allah, saking mulianya Al-Baqarah. Wastukhrijat, dan dikeluarkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa tuh? Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mesti hafal tuh. Yang orang tua bilang kalau lihat kuntilanak itu baca ayatnya tuh. Ini belum sempat baca ayat itu pingsan duluan. Ya kan di rumah-rumah ada ayat kursi enggak? Iya ada ayat kursi. Apa fadilahnya? Karena ayat kursi itu dikeluarkan dari arsy-Nya Allah. Wastukhrijat, dan dikeluarkan tuh ayat kursi Allah, dikeluarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyum min tahtil arsy, dari bawahnya arsy dikeluarkan. Jadi kata ulama ayat kursi itu bukan dari Al-Baqarah, bukan bagian Al-Baqarah, dia surah tersendiri karena wastukhrijat, dan dikeluarkan tuh kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy, dari bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama dia surah tersendiri, bukan bagian dari Al-Baqarah karena dikeluarkan dari bawahnya arsy. Fawassalat biha, maka bersambung dengan Al-Baqarah, nyambung, dikeluarin tuh dari arsy-Nya Allah nih ayat kursi, maka bersambung dengan Al-Baqarah. Jadi sebenarnya surah tersendiri. Au fawassalat, atau bersambung ia bisuratil Baqarah, dengan surah Al-Baqarah. Nah sekarang wa yasin qalbul Quran, dan Yasin adalah jantungnya Al-Qurannya. Kenapa kita baca surah Yasin? Karena Yasin itu kedudukannya dalam Al-Quran seperti jantung pada manusia. Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha, yang tidak membacanya, rajulun, seseorang, yuridullah, yang ia menghendaki Allah Subhanahu wa taala, wad-daral akhirah, dan menghendaki negeri akhirat. Dia bacanya menghendaki keridhaan Allah dan negeri akhirat. Illa ghufira lahu, melainkan diampunilah baginya. Jadi kalau kita baca Yasin syaratnya 2, meraih ridho Allah dan kebahagiaan akhir, diampuni, bukan kadang mengharapkan berkatnya, bukan. Jangan, kalau mengharapkan berkatnya enggak kebahagiaan ampunan dosa. Kata Nabi, la yaqra'aha rajulun, tidak membacanya oleh seseorang, yuridullah, yang ia menghendaki keridhaan Allah, wad-daral akhirah, dan keridhaan dan kebahagiaan negeri akhirat. Kata Nabi, illa ghufira lahu, melainkan diampuni bagi orang itu. Jadi kalau kita baca Yasin, pertama syaratnya meraih ridho Allah, yang kedua keharapan kebahagiaan akhirat. Maka ghufira lahu, diampuni bagi orang itu, kata Nabi. Inilah kenapa kita baca surah Yasin, karena fadilahnya luar biasa. Ya, kalau orang baca surah Yasin mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan akhirat, illa, melainkan ghufira lahu, diampuni baginya. Jadi keliaran bahasa-bahasa bid'ah tentang Yasin pupus sudah, karena ada hadisnya dari Ma'qil ibnu Yasar. Kalau bid'ah itu tidak ada dasar dalilnya baru bilang bid'ah. Ini ada dasarnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi jangan mundur lagi untuk tidak baca-baca Yasin. Bahkan gemarkan orang tiap malam Jumat, silakan baca surah Al-Kahfi, silakan Yasin, silakan, boleh dua-duanya. Yasin atau kenapa kok pilih Yasin dari dulu, dari zaman nenek kita barangkali ya sudah baca surah kalau malam
Jumat. Karena apa? Qalbul Quran, dia adalah jantungnya Al-Quran. Posisi jantung pada diri manusia penting nggak? Posisi jantung pada diri manusia penting nggak? Sama juga Al-Quran, Yasin itu adalah jantungnya dari Al-Quran, qalbul Quran. Maka kenapa kita pilih baca Quran, baca Yasin? Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Itu satu hadis. Yang kedua, wa anhu, dan darinya dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai Allah akan dirinya, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum, kata Nabi, iqra'u, bacalah oleh kalian Yasin, surah Yasin, ala mautakum, atas orang yang mati dari kalian. Ini mautakum di sini ada dua makna, bisa jadi mautakum ketika sakaratul maut itu baca Yasin, atau sesudah mati baca Yasin. Jadi kata Nabi, iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah oleh kalian surah Yasin. Kan ada kematian bacanya surah apa? Surah Yasin. Karena hadis ini, iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah oleh kalian surah Yasin ala mautakum. Maka mautakum di situ ada dua makna kata ulama. Mautakum ketika proses dying. Dying itu sakaratul maut ya. Waktu yang kedua mautakum, sesudah mati. Boleh dua-duanya, ketika sakaratul maut baca Yasin, atau sesudah matinya baca Yasin. Bahkan ziarah kubur orang baca surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, dasar dalil orang kalau ziarah kubur tuh baca surah Yasin karena hadis ini. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah oleh kalian surah Yasin ala mautakum, atas orang-orang yang menjelang mati atau orang-orang yang sudah mati dari kalian. Jadi boleh dua, waktu proses sakaratul maut bacaan Yasin, atau sesudah matinya baca Yasin. Karena mautakum itu dimaknai dua oleh ulama. Pertama, mautakum makna dengan arti menjelang mati ketika proses sakaratul maut, atau sesudah kematian yang baca Yasin. Ini dasarnya iqra'u Yasin ala. Mana dalil baca Yasin? Ini iqra'u Yasin ala mautakum, kata Nabi. Wa anhu, dan darinya dari Ma'qil bin Yasir juga riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratu Yasin, kata surah Yasin, kata Nabi, iqra'uha, bacalah oleh kalian ala mautakum, atas orang yang mati dari kalian. Itu baca surah Yasin atas orang yang sedang proses sakaratul maut atau yang sudah sesudah kematian. Makanya dibacakan Yasin, bacaan Yasin, ya surah Yasin, surah Yasin. Jadi kalau ada sakaratul maut, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah masuk ruang ICU jangan ditinggal itu, jangan ditinggal, karena itu fight betul tuh. Ya, orang yang sakaratul lagi berjuang mempertahankan tauhidnya, sementara iblis itu berjuang untuk menggelincirkan anak Adam dari kalimat tauhid. Karena dia bersumpah di hadapan Allah, iblis, wa izzati wa izzatika wa jalalika, dan demi keagunganmu dan kemuliaan, la ugwibna Adam, aku pasti akan tetap menggelincirkan anak Adam, madamatir ruh, selama ruh fi jasad, masih dalam jasadnya. Pokoknya selama ruh masih dalam jasad kita, iblis tetap menggoda kita. Nah finalnya tuh terakhir dia berjuang, karena habis itu nggak ada kesempatan lagi dia menggoda manusia ketika sakaratul. Karena kalau sudah ruh udah copot, udah habis dari perjuangan dia. Nah kita juga sedang fight juga, bukan bola aja lagi fight nih ya. Ya, orang sedang sakaratul, jangan ditinggal tuh. Makanya kalau dokter-dokter yang muslim, bapak ibu tolong ditemani tuh orang tuanya, karena sedang berjuang. Kalau udah di jantungnya itu perjuangan fight betul. Dari segi spiritual dia sedang berjuang mempertahankan tauhidnya, sementara iblis berjuang untuk menggelincirkan manusia dari kalimat tauhid. Maka di situ fadilah surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil hakim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum. Apalkan ya? Ada orang Pak enggak kenal huruf tapi apal Yasin. Kan bingung kita, huruf dia nggak kenal tuh, alif mana ba, tapi Yasin dia hafal karena sering gabung kalau malam Jumat baca ya Yasin. Jadi memorinya menangkap betul. Dia tidak kenal huruf, tapi banyak orang-orang dulu gitu nggak bisa baca Quran, tapi hafal Yasin. Karena apa? Inilah ala bisa karena biasa. Bapak kok nggak kenal huruf hafal Yasin? Karena tiap malam Jumat kumpul di musola habis maghrib sampai isya baca Yasin. Itu hafalnya karena biasa, terekam betul. Maka kalau orang-orang yang lagi sakaratul maut jangan ditinggal. Kata Nabi, iqra'u Yasin ala mautakum, karena dia sedang berjuang
mempertahankan akidahnya, sementara iblis sama juga berjuang untuk kesempatan terakhir dia. Apa hadis selanjutnya? Wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari Anas radhiyallahu an qala, berkata ia Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, inna sesungguhnya likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, qalban ada jantungnya. Tiap-tiap sesuatu ada jantungnya, kata Nabi. Wa qalbul Qur'ani, dan jantungnya Al-Quran, Yasin adalah surah Yasin. Jadi segala sesuatu ada jantungnya tuh. Pisang ada jantungnya? Ada ya, semuanya ada jantungnya. Binatang ada jantungnya enggak? Maka jantung Quran itu surah Yasin. Wa qalbul Qur'ani, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan siapa orang yang telah membaca surah Yasin, kataballahu, mencatat Allah untuknya, bi qiraatiha, dengan membacanya surah Yasin, qiraatal Qur'ani, baca Quran asyra marratin, 10 kali, sama menghatamkan Quran 10 kali. Bayangkan baca surah Yasin, kata Nabi, sama dia menghatamkan 10 kali hatam Qur'an. Ada yang pernah hatam Quran 10 kali? Bisa kita hatam Quran 10 kali dalam bentuk baca surah Yasin 1 kali, nilainya sama dengan menghatamkan Quran 10 kali. Beruntung kan? Inilah untungnya umat Nabi Muhammad, singkat perbuatan tapi jangkauan pahalanya melebihi jangkauan waktu yang dia habiskan untuk beramal. Surah Yasin cuma 1 surah, 83 ayat, tapi sama dengan 10 kali khatam Quran. Quran itu 6.666 ayat. Dikali 10 berapa juta ayat tuh dia sudah. Subhanallah. Inilah kemuliaan surah ya. Makanya kenapa kita pilih Yasin. Ini hadis-hadisnya. Ada satu hadis lagi, wa an Jundab bin radhiyallahu ta'ala, dan dari Jundab nih Abu Darda. Jadi ini semuanya yang mendasari kenapa kita baca surah Yasin dalam momentum apa saja kita baca, suka fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan surah Yasin. Yang mendasari umumnya umat Islam di Indonesia ini biasanya baca surah Yasin, bukan tidak ada dasar. Ada dasar, itu hadis sudah 3 riwayat saya bacakan semuanya, hadis-hadis yang mendasari pilihan kita kenapa kita baca surah Yasin. Meskipun surah-surah Al-Quran itu semuanya juga mulia, tapi ada surah-surah tertentu, salah satu Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Fatihah ini. Makanya kalau kita sholat rukunnya baca Fatihah, enggak sah kalau tidak baca. Itu kelihatan keunggulan Fatihah menyebabkan sah tidaknya sholat seseorang, karena dia rukun daripada rukun-rukun sholat itu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Maka tidak sah sholat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi Bapak kalau sholat nih baca Al-Fatihah cukup, surah mas sunnah saja kan, baca Fatihah itu rukunnya sudah bacanya selesai dah, sudah memenuhi. Tuh, makanya di pembuka Al-Quran. Yang kedua Ummul Quran. Ummul Quran itu induknya Al-Quran dia Fatihah. Luar biasa. Terus kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Maka tiap rakaat kita baca kayak As-Sab'ul Masani. Di situ kelihatan bahwa ada surah yang memiliki keunggulan surah-surah yang lain, kemuliaan, termasuk surah Yasin. Dan mudah-mudahan bahasan fadilah surah Yasin menjadi pegangan kita untuk tidak mundur terus baca Yasin malam Jumat kapan momentum. Kenapa dia ada kedudukan penting, qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.